Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allazi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali. Sholawat teriring salam senantiasa tercucur dan tercurah kepada qudwah uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi golongan orang-orang istiqomah mengikuti risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang gangguan jin dalam jasad manusia. Pada pertemuan 2 bulan yang lalu, tanggal 2 April kita sudah membahas hal-hal yang berkenaan dengan tempat masuknya jin pada tubuh manusia. Pada tanggal 20 April kita sudah membahas satu hal, yaitu terkait dengan waktu jin masuk ke dalam jasad manusia. Yaitu kita membahas yang nomor 1 adalah saat seseorang yang marah emosi, yang marah atau emosi itu tidak terkendali. Kemudian pada Ahad 26 Mei kita lanjutkan dengan waktu jin masuk ke dalam jasad manusia, yaitu saat seseorang sedang menguap. Kemudian saya persingkat saja ini ya, insyaallah tidak kita bahas semuanya, yaitu yang ketiga orang yang memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan. Jadi kalau ada orang yang merasa khawatir, takut, dan takutnya itu berlebih-lebihan, karena sebenarnya takut itu adalah natural, sunatullah. Jadi setiap kita pasti memiliki rasa takut, ya. Saya saja kadang-kadang begitu ya. Ketika mendatangi suatu tempat, suatu daerah atau seorang pasien yang memiliki riwayat gangguan-gangguan yang tidak lazim, tidak umum, rasa khawatir itu, rasa was-was, rasa takut itu tuh timbul. Ya. Karena yang namanya takut itu adalah manusiawi. Namanya takut itu adalah pasti dialami oleh seluruh manusia. Tetapi yang dilarang itu adalah, yang tidak dibolehkan adalah ketika seorang itu takut yang berlebih-lebihan. Nah, saat ketika kita takut berlebih-lebihan, kita tidak memiliki sandaran kepada Allah. Di sanalah kemudian jalan masuknya jin mengganggu manusia. Ya. Yang kemudian yang keempat adalah seseorang yang terlalu sedih berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini saya sering mengalami dan mendapatkan pasien-pasien yang sedih berlebihan ini adalah wanita.
Nah, kalau bapak-bapak di sini pernah sedih Pak ya? Enggak Pak ya? Enggak pernah ya, insya Allah. Nah yang sering sedih itu ibu-ibu, ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ya. Bukan ibu-ibu di sini, tapi di situ, ya. Enggak Bu ya, insya Allah. Ya, ada orang yang mengalami ini pengalaman saya Pak. Ada ibu-ibu yang mengalami gangguan ini sampai sekarang Pak masih saya tangani. Salah satu sebabnya adalah dia memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya psikologis. Orang tuanya meninggal, ya kita sedih, wajar. Tapi dia tidak bisa mengendalikan kesedihan itu. Anaknya meninggal, ya. Kemudian suaminya meninggal. Itu ibu-ibu kalau suaminya meninggal sedih. Kalau bapak-bapak biasanya sedih juga Pak ya? Insya Allah. Jangan sampai enggak Pak ya. Sedih Ustadz katanya. Berapa hari? 1 minggu aja. Nah ini bahaya ini. Ya. Saya pernah mendapatkan satu pasien, seorang ibu-ibu yang saya ruqyah. Menangis sejadi-jadinya. Saat itu ruqyah massal. Ya. Saya datangi. Ada teman saya yang menangani, tidak bisa istilahnya menangani seorang ibu-ibu yang teriak-teriak histeris, nangis yang tidak terkontrol. Ketika saya datang, saya melihat indikasinya, lalu saya bilang, Ibu tenang, sebentar Bu ya, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, istighfar, takbir Bu. Saya kasih minum diam. Nah, tidak perlu saya ruqyah itu. Sudah tenang nggak? Iya Ustadz katanya itu. Minum lagi Bu. Nah, saya kasih tisu. Nah, dielapnya air matanya dan seterusnya. Kenapa Bu? 3 minggu yang lalu saya baru tahu suami saya nikah lagi katanya. Nah ini dia sedih berlebihan. Nah, tapi bukan bapak-bapak di sini Pak ya, insya Allah bukan. Di mana? Sana jauh. Ya. Nah, dia tidak bisa menerima keadaan itu, lalu kemudian dia sedih berlebih-lebihan. Ya sedih, silakan saja sedih ya. Tapi kita harus bisa mengontrol keadaan itu. Ya. Kenapa kemudian orang yang sedih itu ya mudah dimasuki gangguan jin? Karena pada saat sedih berarti dia tidak memiliki kekuatan iman, dia tidak memiliki sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat itu hanya kepada Allah. Saat kondisinya labil semacam itulah setan mudah masuk dan kemudian dia menawarkan bahwa akulah tempat bersandar. Bimbang hatinya, pikirannya, jiwanya, lalu kemudian mudah dimasuki gangguan setan, gangguan jin. Ya. Baik, kita masuk ke tingkat-tingkat gangguan jin. Ya, tingkat-tingkat gangguan jin. Ya, ini kan ada tingkat kemarin waktu-waktunya, kemudian tingkat gangguan jin, gejala-gejala gangguan jin, dan yang keempat adalah alasan-alasan gangguan jin. Ya, kita baru satu saja Pak kita bahas di 2 pertemuan. Dan insya Allah di pertemuan ketiga ini kita masuk bahasan yang kedua, yaitu tingkat-tingkat gangguan jin dalam tubuh manusia. Yang pertama, ya, ada yang gangguan itu sifatnya total. Untuk mengetahui gangguan jin yang sifatnya total ini mudah saja sebenarnya. Di antara ciri-cirinya adalah seorang yang mengalami kesurupan. Ya. Di antaranya ketika seorang tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, berbicara tidak teratur. Kemudian sering kita mendapati seseorang saat kesurupan itu tertawa, menangis, atau bahkan kemudian dia berbicara dengan bahasa yang dia sendiri tidak tahu. Mungkin pernah saya sampaikan di sini ada seseorang yang dia sukunya orang Sunda, orang Karawang, tapi dia bisa bahasa Kutai. Ya. Ada orang yang kita tangani pernah bahasa Toraja. Dia orang Jawa Pak. Ya.
Ada yang pernah kita tangani bahasa Dayak. Bahkan ada yang bahasa Inggris. Nah, nanti ini bab yang keempat, bab terakhir akan kita bahas. Ya, berkaitan dengan alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah jin itu memiliki kehidupan seperti kehidupan manusia. Nanti kita akan bahas yang keempat ya. Nah, di antara ciri-ciri yang bisa kita kenali adalah ketika orang kesurupan itu adalah dia tidak sering menangis ya. Kalau menangis ini sebenarnya beberapa pengalaman kami di lapangan, karena jin ini sifatnya seperti kehidupan manusia, ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, jikir-jikir, dia menangis, itu pada hakikatnya dia tidak mau meninggalkan tubuh manusia. Dia menjadi nyaman, menjadi senang bahwa tubuh ini menjadi tempat tinggalnya. Begitulah ketika saya kasih ilustrasi begini. Bapak, ibu mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Tiba-tiba terusir, tiba-tiba diusir. Tidak boleh lagi tinggal di tempat ini. Pasti kemudian ada timbul rasa sedih ya, yang berlebihan. Kira-kira gambarannya semacam itulah. Dan ini pernah kita langsung tanyakan kepada seseorang yang terkena gangguan. Saya sudah tinggal di sini lama Ustadz, enak ya. Di tubuh ini saya menemaninya, saya tidak mau ditinggalkan, saya tidak mau diusir ya, dan seterusnya begitu. Maka di antara ciri-cirinya biasanya sering menangis itu. Nah, ini biasanya gangguan jin yang sifatnya sudah lama tinggal di dalam tubuh manusia. Ya. Tapi kalau yang nangisnya tadi karena yang 3 minggu ketahuan, nah itu lain lagi tuh. Ya, itu lain lagi masalahnya. Nah, lalu apa lagi? Di antara gangguan total itu, seluruh tubuh bergerak dengan otomatis dengan sendirinya. Kasus-kasus seorang yang ketika kena gangguan, utamanya orang yang sudah kesurupan, lalu kemudian dia bergerak-gerak tubuhnya, ya, bahkan seperti orang yang melakukan gerakan-gerakan kanuragan, maka biasanya ini seorang yang di antara ciri-cirinya adalah orang yang memiliki ilmu tenaga dalam. Ya. Apalagi dia tidak kenal dengan orang yang ada di sekitarnya, bahkan kemudian melawan orang yang berada di sekitarnya. Saya pernah sampaikan di sini, saya pernah pecah bibir Pak, menangani seorang itu ya. Pernah saya ditendang sampai ya bintang-bintang di atasnya muncul gitu, burung-burung bintang-bintang, maksudnya pusing gitu ya. Ya. Saya pernah tangan saya bengkak sampai hampir 3 bulan. Saya pernah kemudian ya baju gamis saya ini robek, jaket saya robek, pernah begitu ya. Ya, jadi dia frontal lalu melawan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Ibnu Taimiyah dalam Majbut Fatwanya, beliau mengatakan tentang fenomena orang yang kesurupan. Jin yang masuk dalam tubuh seseorang itu akan menyebabkan dia berbicara dengan kata-kata yang tidak teratur, tidak mengenali dirinya, bahkan untuk kasus yang parah dia bisa membunuh onta tanpa dia sadari, ya, tanpa dia sendiri menyadarinya. Jadi kalau sudah, ini disebutkan dalam Majmul Fatwa oleh Imam Ibnu Taimiyah, dia tidak mengontrol dirinya bahkan sampai bisa membunuh binatang. Bahkan saya pernah menemukan kasus ada seorang perempuan, anak gadis yang saya dipanggil malam-malam naik pohon Pak. Malam-malam, anak gadis sekitar umur SMP SMA begitu ya. Lama sini terjadi mungkin sekitar ya 10 tahunan yang lalu lah mungkin itu. Saya dipanggil di daerah Geraha Indah itu, saya naik itu. Ada masjid di dalam itu, naik pohon dia Pak. Ya kan gak logis begitu. Nah, secara umum bahwa bukan dirinya tapi ada jin yang mengendalikan. Nah, ini orang-orang yang kena gangguan secara total. Bahkan di kalangan non medis pun itu dikenal Pak. Saya membaca sebuah jurnal ya dalam agama Katolik, utamanya di Vatikan. Ya, jadi Vatikan itu bahkan melakukan pendidikan khusus bagi pastor-pastor untuk mengusir jin, mengusir setan. Nah, jadi ada pendidikannya juga Pak ya, ada pelatihannya lah ya.
Ya, bahkan dalam 20 tahun terakhir Itali sudah melantik hampir 400 pastor khusus mengusir jin dan setan. Ya, rohaniawan pendeta. Dilatih juga Pak, mereka ada. Ya. Nah, bahkan menurut media yang terbit di Amerika Serikat, kasus kesurupan menunjukkan tren meningkat. Fenomena kesurupan ini bahkan penuh, ya pernah booming di Amerika Serikat, ya setelah nonton film horor. Ya, maka nanti kita akan juga bicara kenapa orang yang sering nonton film horor, kemudian syuting-syuting film horor itu bisa kesurupan. Itu ada sebab-sebabnya. Ya. Ya, jadi mereka pun ternyata melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengganggu setan. Mengusir gangguan-gangguan setan. Yang kedua, gangguan parsial. Sakit pada bagian-bagian tertentu, gemetaran, demam, panas, panas dingin, ada sesuatu yang berjalan-jalan di bagian anggota badan atau tubuhnya. Nanti kita bahas lagi di bawah secara rinci. Ya, saya umum saja dulu. Kemudian gangguan yang terus-menerus. Ya, jadi sifatnya total, gangguan parsial. Yang ketiga, gangguan terus-menerus. Misalnya seorang yang gatal-gatal, ya, nggak sembuh-sembuh. Pernah juga saya sampaikan di sini. Ya tentu kita mengkaji dulu dari sisi medisnya apa. Kalau kemudian sisi medisnya itu dinyatakan medis, tentu nanti dia suruh ke medis. Tapi kalau kemudian dia sudah ke medis berulang-ulang, maka dia kemudian minta ya berikhtiar dengan ruqyah, ya kita lihat nanti. Ya kita ini ikhtiar saja. Wajibnya adalah ikhtiar, wajibnya adalah usaha, hasilnya adalah Allah. Tawakal kita. Datang Bukit Pinang. Saat saya ini sudah berapa bulan gatal-gatal. Bapak-bapak, umur mungkin sekitar hampir 60 ya, 60 tahunan, 60 tahun. Ya saya berpikirnya positif saja. Sudah ke dokter, Pak? Sudah. Ya, kita ikhtiar dengan melakukan terapi ruqyah, lalu kemudian kita buatkan air ruqyah dengan 7 daun bidara, dibacakan ayat-ayat Quran. Ya, seminggu setelah itu dia datang, ya, tapi saya tidak ketemu. Dia ngomong ke istri saya, Bi, tadi ada bapak-bapak dari Bukit Pinang, ini bawa gula, bawa teh, bawa telur 1 piring. Katanya seminggu yang lalu pernah datang ke sini sakit gatal-gatal, setelah diruqyah sembuh katanya. Dan tidak kambuh-kambuh lagi. Walau alam ya. Nah, ini kejadian. Ada semacam itu. Jadi ada yang sifatnya gangguan terus-menerus, misalnya gatal, ya. Pusing atau sakit kepala, ya. Nah, ini menarik ya. Ada orang yang tiba-tiba sakit gigi, Pak. Ini kejadian 2 minggu yang lalu. Saya mendatangi seseorang di daerah Pelita Sambutan. Keluhannya sakit gigi, Pak. Logika kita orang sakit gigi ya pasti sebabnya adalah mungkin berlubang, gusi bengkak atau yang berkaitan dengan gigi lah begitu. Ustadz, kami ini sudah hampir 2 minggu lebih, 3 minggu sudah berobat. Kata dokter ada gangguan pada rahang, ini goyang karena bagian gusi di bawah sudah tidak ada lagi penyangganya, habis. Sehingga terjadi pembengkakan dan ibu dinyatakan sakit dan harus mengkonsumsi obat-obat penahan nyeri ya, seperti kayak asam empenamat, Ponstan dan sejenisnya. Kemudian juga dikasih obat-obat antibiotik. Tapi Ustadz selama hampir 2 minggu ini kami sudah minum obat tidak ada perubahan. Ya saya berpikirnya positif saja. Maka kita mulailah ruqyah. Baca. Di tengah perjalanan karena tidak ada reaksi, saya suruh pegang tangan kanan, ibu pegang tempelkan. Begitu ditempelkan, sang ibu ini ngamuk sejadi-jadinya dan muntah. Terjadilah kemudian proses sampai kurang lebih 10-15 menit dan selesai. Ibu ini sadar. Saya tanya, apa yang dirasakan, Bu? Nggak ada lagi sakitnya katanya. Logika kita itu kan sebenarnya itu ya sakit gigi umum lah ya, begitu ya. Gigi berlubang dan seterusnya. Apa yang dirasakan? Tidak ada lagi gitu. Jadi sampai kemudian gangguan itu bisa terjadi pada seseorang yang kadang-kadang logika kita umum saja. Padahal itu adalah gangguan jin. Nah malam Selasa kemarin anaknya WA saya, Ustadz ada jadwal lagi kah kosong Ustadz katanya. Kenapa? Ibu saya minta ruqyah. Saya bilang gangguan apa? Karena 2 minggu yang lalu sudah kami ruqyah. Iya Ustadz, giginya sudah sembuh sih, nggak ada masalah. Cuma sekarang matanya sakit Ustadz katanya.
matanya sakit, bengkak, dan penglihatannya kabur. Nah, saya lihat jadwal yang terdekat malam Kamis dan malam Jumat. Dia minta malam Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Saya datang ke rumahnya malam Jumat. Kita mulai lagi. Ya, kita baru baca Al-Fatihah, tiba-tiba dia langsung memegang matanya yang sakit itu dengan 2 tangannya. Pertama dia muntah dan megang tangannya seperti ada sesuatu yang dia ambil di matanya itu. Lalu dia buang di dalam kresek yang saat itu disiapkan oleh anaknya untuk persiapan muntah. Terjadi reaksi begitu terus, diambil, dibuang, diambil, dibuang. Habis itu dia sadar, gimana Bu rasanya? Alhamdulillah Ustaz berkurang. Kita ulangi lagi. Kita lakukan proses yang kedua, sama kejadiannya, muntah dan mengambil seolah ada sesuatu di matanya. Setelah proses kedua itu dia sadar, apa yang dirasakan? Mata saya terang dan tidak sakit lagi Ustaz. Ya, logika kita kan, ya sakit mata ke dokter mata. Dia sudah ke dokter mata, dia sudah pakai tetes mata itu. Dia bilang pakai Insto, dia bilang begitu. Enggak ada perubahan Ustaz. Nah, jadi saya bilang, Bu, kalau 2-3 hari ini ada keluhan, saya bilang, segera telepon saya lagi Ustaz katanya. Baru saya ngomong begitu, kemarin saya dapat telepon lagi. Dari gigi ke mata, sekarang kepalanya sakit yang luar biasa. Ya. Ustaz minta jadwal. Jadwal saya hanya tinggal malam Senin. Ya. Malam Selasa ada, malam Rabu ada, dan karena saya hari Rabu mau ke Jawa, saya bilang begitu. Baik Ustaz kata saya. Dan saya sudah bisa simpulkan sang ibu ini kena gangguan sihir begitu. Nah, jadi ada gangguan-gangguan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Termasuk GER. Apa itu GER itu? Asam lambung. Ya, ada asam lambung yang logika kita itu adalah asam lambung. Ternyata gangguan jin ada itu yang begitu. Ya. Baik. Yang keempat adalah setelah gangguan yang sifatnya terus-menerus, lalu gangguan yang sifatnya temporer. Sementara waktu saja, sewaktu-waktu saja. Misalnya apa? Sering mendengar bisikan-bisikan. Ya, saya kok sering dengar bisikan-bisikan. Nah, Bapak Ibu kalau sering merasa ada bisikan-bisikan atau yang paling mudah adalah sering merasa di telinga kita itu ada seperti suara mendenging yang cukup panjang. Nah, ini indikasi gangguan ini. Ya. Ada ibu-ibu yang mendengar suara, ibu-ibu soleh ya. Bercadar, pakaiannya bagus, aurat tertutup. Ustaz saya kok sering mendengar lagu dangdut di telinga saya kata. Lagu dangdut, lagu rock. Ibu-ibu itu nelpon saya. Nah, ada yang semacam itu. Ada bisikan-bisikan, mendengar suara-suara yang aneh. Ya. Bahkan ada bisikan-bisikan itu sampai kemudian dia menyuruh untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Di antaranya sholat. Ada yang begitu. Membenci dia dengan sholat dan seterusnya. Nah baik, kita masuk yang ketiga, kita singkat saja ya. Karena sudah 1, 2, dan yang ketiga. Ini ada 4 bahasan. Yang ketiga kita masuk gejala-gejala gangguan jin. Nah, ini saya ambil dari kitabnya Sahih Bukhari ya, Imam Sahih Bukhari, dan pengalaman-pengalaman saya yang hampir kurang lebih 20 tahun saya buat list, lalu saya juga mengambil dari kitabnya judul aslinya aja Ruqyah Syariah wa Tibbu wal Ilazu Mansur min Solihi Bukhari wal Fathul Bari. Ruqyah Syariah dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari, yang kitab itu rilisnya tahun 2006. Langsung saya beli bukunya ini 2026 gitu ya. Nah, kita perhatikan di antara indikator atau gejala-gejala gangguan jin mungkin ya ada di antara kita pernah mengalami ya. Yang pertama, dia menjadi terbagi dua bagian. Ada yang sifatnya dari diri sendiri dan dari orang lain. Dari diri sendiri saat terjaga, ada saat tidur, ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya fisikis atau kejiwaan, ada yang sifatnya kehidupan. Ada yang kelima adalah yang sifatnya tempat tinggal. Ya, kita mungkin habiskan saja saat
normal, saat terjaga, saat sadar dan saat tidur. Ya, kalau fisik tadi sudah saya sebutkan yaitu sifatnya kesurupan, psikis kejiwaan ya. Bisa ada orang yang sakit jiwa itu bukan gangguan jiwa tapi gangguan jin. Ada yang pernah kita alami semacam itu. Nah, saya tidak sengaja juga jogging di Unmul, tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyapa saya, "Ustadz," saya lupa, "siapa Pak? Dulu yang Ustadz pernah nangani anak saya yang sekitar 3-4 bulan yang lalu. Yang kemarin dari rumah sakit Atmausada. Sekarang sembuh Ustadz," katanya. Nah, kita nggak nyangka lagi sudah begitu. Ya, ada yang semacam itu. Ada yang sifatnya kehidupan. Ya, kehidupan itu apa? Masalah jodoh. Ya, ada orang yang mohon maaf sulit hamil, ya, sulit rezeki dan lain sebagainya. Ada nanti tempat tinggal, sebab-sebabnya. Kita bahas yang saat terjaga saja dan saat kita tidur. Karena ini yang sering banyak dialami. Saat terjaga, yaitu badan terasa lemas, malas untuk melakukan ibadah tanpa sebab. Ada orang yang tiba-tiba rasa lemas badannya, terasa lelah, dan kemudian malas untuk beribadah tanpa sebab. Ini perlu dicek. Ya, nanti kita sesi tanya jawab saja ya, yang banyak nanti mungkin. Yang kedua, sakit kepala dan punggung atau bagian tertentu tanpa sebab. Nah, ini kasus yang saya sebutkan tadi, seorang ibu yang sakit gigi, itu sebetulnya sekitar sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, beliau ini sebenarnya sakit di bagian lutut awalnya. Dibawa ke dokter, maka vonis dokter harus dioperasi. Ya, ada gangguan lah di bagian lututnya. Maka anaknya yang seorang paramedis ya, orang paramedis juga merasa ada yang janggal, ketemulah dengan saya dan memanggil saya begitu. Kita melakukan terapi ruqyah sampai kemudian sang ibu ini kakinya nggak jadi dioperasi dan sembuh. Setahun kemudian gangguan itu lagi yang saya sebutkan tadi, gangguan sakit gigi dan sakit mata gitu. Nah, karena saya paham bahwa ini adalah lanjutan dari gangguan yang lalu, yaitu kasusnya adalah sihir. Ya, maka waktu itu saya suruh memakan 7 butir kurma ajwa yang diruqyah sebelum dimakan setelah sholat subuh. Dan dia menyampaikan ke saya tidak bisa menghabiskan 7 kurma ini Ustaz. Saya hanya sanggup 2 saja. Karena rasanya luar biasa pahitnya dan saat saya mengkonsumsi muntah. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang gangguan-gangguan, ini bagus juga ini. Ya, terapinya adalah kurma ajwa, diambil 7 biji, dibacakan ayat-ayat Quran, doa-doa. Nah, itu awalnya mau dioperasi ibu nih, nggak jadi. Ya, ini berlanjut lagi gangguannya. Ya. Jadi awalnya lutut, macam-macam ini ya, sampai gigi, sekarang mata. Nah, ini kemarin menelpon saya lagi ke kepala. Jadi dari gigi, mata, kepala. Awalnya di lutut, ya, mau dioperasi nggak jadi. Ya. Saya juga pernah menemukan kasus seorang di Jalan Jakarta sini, Perumahan Daksa, yang sakit mata. Dibawa ke Semek, tidak ada perubahan, matanya kabur. Setelah kita terapi 3 kali sembuh. Nah, jadi ada gangguan-gangguan yang kadang-kadang kita tidak bisa deteksi apa ini sebenarnya gangguannya. Ya. Kadang-kadang tidak bisa membedakan warna. Ya. Nah, kalau warna yang itu tahu dia ya, merah, hijau itu tahu ya. Yang nolnya banyak sama nolnya dikit tahu, wah itu. Ya. Tiba-tiba sakit kepala tanpa sebab. Ya. Gangguan yang paling mudah dideteksi itu sebenarnya ada 2. Orang yang sering sakit kepala terus-menerus dan sering berat punggungnya terus-menerus. Makanya kenapa orang yang menterapi ruqyah itu memegang, nanti kita bahas kaitannya dengan bumbunan Pak ya. Nah, ini nanti ada masalah yang berkaitan dengan kenapa masuk WC itu disunahkan pakai apa? Topi penutup, ya. Kenapa orang yang menikah, habis menikah itu, kemudian sang suami kata Rasulullah, apabila seseorang setelah menikah dan membeli budak, maka sang suami disunnahkan memegang bumbunan kepala seorang istri, membaca ta'awudz dan membaca doa barokah. Pun ketika kita mentasmiyahi anak, kenapa kita pegang bumbunannya? Nah, ini babnya panjang lagi ya. Tetapi untuk mengenali secara umum gangguan sakit kepala ini paling mudah. Ya. Tapi kalau bulan tua itu nggak perlu diruqyah, itu perlu rupiah. Ya.
Rupiah saja itu selesai ya. Ada bagian-bagian tubuh yang bergerak-gerak sendiri tanpa sebab. Bergerak-gerak sini. Kenapa Ustaz? Tangan bergerak-gerak dan seterusnya. Sekitar 3 minggu atau ya 3 minggu atau belum ada sebulan. Saya juga datang di perumahan Jakarta 1 di sini. Saya datang. Tangannya bergerak-gerak. Maka setelah kita tanya ternyata anak muda ini pernah belajar tenaga dalam. Nah, kita harus kenali dulu nih apa sebab-sebabnya begitu ya. Mengantuk atau mual saat membaca Al-Quran. Jadi ini bisa juga dijadikan terapi Bapak Ibu untuk mengetahui gangguan dalam tubuh kita baca Quran. Lalu kemudian niatkan untuk meruqyah diri kita. Ya. Apabila ngantuk tertidur atau mual-mual, nah ini diantara ciri-ciri gangguan. Ya. Kita persingkat saja, hampir jam 6 soalnya ya. Kedutan. Kedutan itu apa Pak bahasanya Pak? Sini Pak. Ya kedutan ya. Ya, saya tidak paham nih apa nih kedutan ya. Saya hanya mengambil dari kitab Sahih Bukhari tentang ruqyah ya. Ya, kita lanjut. Seseorang yang benci terhadap lantunan azan. Yang takut dengan azan itu sebenarnya siapa Pak? Jin, setan. Kan kata Rasulullah apabila dilantunkan azan maka sungguh setan itu lari terbirit-birit. Dalam hadis itu bahkan terkencing-kencing begitu. Begitu selesai azan datang lagi dia mengganggu manusia. Nah ada seseorang yang ketika tidak senang mendengar azan maka ini indikasi gangguan-gangguan jin. Banyak contohnya. Ya, contoh ini adalah orang yang kita tangani langsung. Ya, orang tua, anak remaja, laki-laki, perempuan. Ya, kebetulan rumah saya Ustaz depan masjid. Aduh, saya bencinya dengan lantunan azan kata. Ya. Nah, lanjut lagi. Termasuk tadi orang yang ketika mendengarkan azan dia sesak napasnya, pusing dan mual saat mendengarkan suara azan. Ya. Kita lanjut saja. Orang yang tidak merasa kenyang walaupun makan banyak. Pernah Ustadz nangani? Sering. Ada anak muda Pak di Jalan Awab Sarani depan perumahan Pila Tamara itu ada perumahan Pak di dalam itu. Kan hutan-hutan tuh Pak ya sepertinya ya. Ada rumah di belakangnya ternyata Pak. Perumahan Sumalindo kah apa gitu nah pokoknya Pak ya. Nah itu saya masuk kok hutan-hutan jalannya. Ternyata di dalam tuh ada perumahan ya, perumahan perusahaan kayu apa Sumalindo atau apa. Anaknya itu sudah lulus SMA. Jadi kalau satu rice cooker itu dia sendiri kata ibunya. Satu rice cooker itu. Aduh. Masya Allah. Saya tanya kerjanya di mana? Saya kerja di bagian apa SPBU yang itu. Saya tidak tahu juga saat kok nggak kenyang-kenyang katanya begitu. Wah, ribut saja di rumah begitu. Kita terapi 2 kali ngamuk-ngamuk Pak. Sembuh dan sekarang sudah nikah ya. Jadi dia makan tidak merasa kenyang-kenyang begitu. Ya. Pun sebaliknya tidak merasa lapar walaupun tidak makan-makan. Ya. Sehari nggak ada makan, kenyang saja. Nah, ini juga hati-hati ya dengan yang semacam ini. Ya. Mudah tidur, mudah mengantuk. Ya. Padahal dia tidak bergadang. Beda kalau orang bergadang malam Pak ya. Ya. Wakar, penjaga malam, orang yang kurang tidur karena sesuatu hal ada urusan, dia kemudian merasa ngantuk itu biasa. Tapi jarang tidur, padahal saya tidak apa? Atau orang yang sulit tidur. Saya pernah nangani ibu-ibu yang sudah hampir 13 tahun tidak bisa tidur malam. Secara medis bahwa apa istilahnya Pak tidak bisa tidur tuh? Insomnia atau apa ya? Insomnia ya? Ah itu. Ya kita positif saja, kita terapi dan seterusnya nggak ada perubahan sampai kita ulang-ulang sampai kita berinisiatif 7 kali berturut-turut melakukan terapi ruqyah dan orangnya bisa sembuh, bisa tidur. Ya. Atau sebaliknya tidak tidur-tidur atau sulit tidur padahal dia beradang. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah mudah ngantuk padahal tidak bergadang, ya. Tapi ini ada orang yang tidak tidur-tidur,
Padahal dia tidak bergadang, sebaliknya kuat ya, melek istilahnya Pak ya. Ya, kalau melean atau jagongan itu beda Pak ya. Itu sekali-sekali saja sifatnya ya. Nah, itu beda itu. Saya juga dulu masih anak-anak senang jagongan itu ya. Kalau ada orang acara nikahan, bikin gagar mayang apa itu Pak ya. Melean, lihat bapak-bapak main gantungan itu Pak ya. Gaplek, minum kopi biasanya. Nah, itu biasa. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Emosi tidak terkendali, muncul rasa benci atau takut kepada orang yang soleh. Ada Pak, ada security di satu kantor dinas ini. Biasa saja Pak ketemu orang, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang soleh itu merasa sudah pusing, mual, apa segala macam. Ya, terutama kalau ketemu dengan kita yang mau diruqyah. Ya, nelpon saja udah mual-mual. Saat bisa ke rumah, kenapa? Aduh Ustaz nggak enak nih. Nelpon saja dia sudah muntah-muntah Pak. Begitu datang di depan pintu, sudah langsung muntah-muntah, dia bereaksi dan seterusnya begitu. Ya. Orang yang sering melamun tanpa sebab. Melamun ini tidak boleh Pak. Menghayal, melamun. Nah, itu mudah setan atau jin masuk ke dalam jasad manusia. Melakukan gerakan-gerakan seperti binatang tanpa sadar, tanpa terkendali. Nah, ada orang Pak melakukan gerakan-gerakan seperti binatang. Saya punya pengalaman seorang pasien di Jalan Arga Mulia Dalam. Gerakan-gerakannya itu seperti monyet Pak. Dan dia memang mengatakan kalau saya bercermin wajah saya seperti monyet. Dan saya duduk di samping beliau saat itu. Ketemu, ngobrol ya, makan dengan beliau. Selalu gerakannya itu seperti monyet. Dan kalau dia bercermin, wajahnya seperti monyet dia lihat gitu. Ya, karena kita tahu masalahnya, kita suruh selesaikan, pulang dulu ke Jawa dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa menikah. Ya, sudah anaknya ada yang SMA. Ini kejadian sudah mungkin 10-15 tahun yang lalu begitu. Indigo, apa itu indigo? Indigo itu adalah seorang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Apa mungkin saya pernah cerita juga di sini, saya pernah nangani seorang kasus, seorang yang indigonya itu luar biasa Pak. Bayangkan ujian itu dia bisa tahu semua itu Pak, isi jawabannya itu. Ya, dia sekolah di SMA Plus itu Pak ya, di Samarinda seberang, tahu semua itu Pak isinya. Ya, jadi kalau ada soal 100 benar, kalau ada soal 1000 benar. Bayangkan itu Pak ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia mengucapkan sesuatu yang buruk kepada seseorang, maka keburukan itu terjadi. Karena dia pernah saya ceritakan di sini. Dia benci dengan gurunya yang istilahnya yang menghukum dia lah ya begitu ya, menghina dan seterusnya begitu. Dia katakan celaka, mati. Benar Pak. 1 jam 2 jam berikutnya guru ini setelah keluar dari kampus atau tempat dia mengajar, tabrakan Pak. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering. Jadi dia mengadu kepada saya. Saya kalau mau berbicara sesuatu yang buruk, pasti terjadi keburukan Ustaz. Nah, ini kita ruqyah si anak ini. Ya. Bayangkan tuh ujian tuh Pak, tahu semua jawabannya itu. Masya Allah, indigo ya, bisa melihat atau melihat sesuatu yang pada umum tidak bisa kita lihat. Jika ada anak yang memiliki kemampuan indigo, Bapak Ibu jangan bangga. Ya, ada istilahnya itu ESP ya, extra sensory perfection. Maka itu bagian dari ujian bagi anak dan orang tuanya. Jika salah menyikapinya bisa membahayakan akidah. Kenapa? Alimul ghaibi fala yunziru ala ghaibihi ahada. Dan dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Artinya perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah dan Rasulnya tahu, atau orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kalau ada orang-orang awam biasa saja kemudian melihat, maka itu indikasinya adalah gangguan jin. Nah, ini kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sungguhnya dia mengadakan penjagaan-penjagaan malaikat. Bahkan indigo ini bisa bersifat karunia ditandai dengan orientasi tauhidilah. Jadi artinya kalau ada orang memiliki indigo lalu kemudian ini memang karunia Allah dan orang-orang ini soleh, maka itu baik-baik saja, sah-sah saja. Nah, indigo atau kemampuan ini dikaruniakan hanya kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan mereka membuat orang-orang
atau manusia lainnya semakin bertauhid, akidahnya semakin mantap, ya ibadahnya juga semakin bagus, merendahkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, seperti terjadi pada Nabi Khidir. Ya kan tahu ya tentang harta apa segala macam yang ada di bawah rumah dan seterusnya ya. Sehingga sering kita dapati para ulama-ulama itu kenapa firasatnya itu kok bisa benar? Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqunna firasatil mu'min, takutlah engkau dengan firasatnya orang-orang mukmin, fa innahu yanjuru bi nurullah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu melihat dengan nurnya Allah. Jadi orang-orang soleh itu kenapa kemudian tahu? Ya, takutlah kita. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang soleh itu melihat sesuatu dengan nurnya Allah. Tapi kalau kemudian orang-orang awam saja, ini yang kita khawatirkan ini bisa jadi karena gangguan-gangguan jin. Muncul was-was, ragu-ragu saat bersuci atau berwudu. Ada, saya punya teman itu kalau mau sholat Jumat, tunggu qomat baru dia wudu. Karena setiap wudu dia buang angin, setiap wudu dia batal. Tapi saat dia tidak sholat, saat dia tidak melakukan aktivitas ibadah, tidak ada rasa was-was itu, tidak ada rasa buang angin itu, nggak ada. Ya, jadi orang yang sering buang angin terus itu Pak, utamanya adalah saat menjelang mau melakukan sholat. Ya, kalau tidak melakukan sholat itu masuk angin ya, cukup antangin atau tolak angin. Nah, tidak perlu diruqyah tadi. Ada. Atau orang yang ketika sholat ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Ya. Begitu takbir, begitu selesai, ya khawatir ya. Ini berapa sudah ya kan? Atau ibu-ibu begitu salam baru sadar nggak pakai mukena, misalnya begitu. Misalnya begitu. Nah, ini biasanya yang terjadi saat wudhu yang sifatnya was-was, ragu-ragu. Berapa sudah atau belum? Termasuk sholat. Makanya pentingnya sholat berjamaah itu kenapa? Ya, menghindari terjadinya keraguan-raguan tentang jumlah rakaat. Kalau sholat sendirian tuh Pak, biasanya itu timbul ya. Ya, jadi ini perlu juga kita pahami tentang gangguan-gangguan saat sholat dan wudhu. Berlama-lama di kamar mandi. Nah ini bagus sebenarnya, ini kalau kita kaji secara khusus ya. Kenapa orang yang berlama-lama di kamar mandi itu bisa menjadi gangguan jin? Ada sebuah pertanyaan kepada saya. Kenapa jika seorang yang terpeleset di kamar mandi kebanyakan tiba-tiba sakit parah dan tidak lama kemudian bisa meninggal? Apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang berkait dengan mistis atau gangguan jin? Ya ada. Terlepas bahwa memang kamar mandi itu basah dan licin. Tapi ada unsur-unsur yang sifatnya non medis. Ya. Dalam kitab Adz-Dzakar kayak Imam An-Nawawi dijelaskan, kamar mandi adalah tempat tinggal anak buahnya iblis dari bangsa jin, yang dimana mereka banyak menggoda manusia dari mulai membuat manusia terpeleset. Nah, coba bayangkan nih, ini Imam An-Nawawi mengatakan, hingga memainkan bagian-bagian kelaminnya agar seorang melakukan onani. Dalam kitab Az-Zakar bab awal disunahkan membaca doa sebelum masuk. Ini pentingnya kita membaca doa sebelum masuk kamar tuh Pak. Ya. Lalu kemudian apa? Kita juga membaca doa. Nah ini di dalam kitab ini dijelaskan ya, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim untuk membuat penutup gaib berupa cahaya agar badan dan aurat kita yang telanjang di dalam kamar mandi tidak terlihat. Jadi jin itu bisa melihat, utamanya ibu-ibu ya. Efek yang ditimbulkan apabila aurat kita dilihat oleh bangsa jin adalah doa yang kita, maka jin adalah doa oleh bangsa jin, maka doa yang kita akan baca susah untuk dikabulkan dan memperbesar kemungkinan kita dicintai bangsa jin karena nafsu melihat aurat. Pentingnya kita membaca doa saat masuk kamar mandi. Selain itu sunnah lain yang ada kaitannya untuk menghalangi cara kerja mereka adalah disunahkan memakai tutup kepala. Itu sunnah itu. Ya. Jadi masuk kamar mandi sunnahnya adalah diantaranya memakai tutup kepala. Nah, ini pada awalnya saya juga bertanya-tanya ini kenapa kok Rasul ini menyuruh kepala sedangkan tidak ada hubungannya dengan secara logika. Jawabannya simpel saja. Ya, seorang ulama ya menjelaskan apabila kita memakai penutup kepala maka jin akan menyerap ilmu-ilmu ya, atau tidak memakai penutup kepala yang ada di wajah dan di bumbunan kita melalui bumbunan-bumbunan sehingga kita sulit mengingat ilmu dan hilangnya cahaya di wajahnya. Itu tadi saya bilang.
Ya, kenapa kita orang tasmiyah itu anak-anak itu ibu. Gangguan pada anak itu, ibu yang punya anak bayi, balita kalau ada sering rewel, pegang saja bagian bumbunannya, tekan, bacakan ayat-ayat Quran. Itu tadi sunnahnya orang habis menikah atau engkau baru membeli budak, kata Rasulullah, pegang bumbunannya dan bacakan ayat-ayat Quran. Nah, kenapa kamu di kamar mandi itu senang menjadi tempat tinggal bangsa jin? Ini ada korelasi dengan hadis, dianjurkan menutup tempat makanan dan minuman pada malam hari. Imam Nawawi menjelaskan, tutuplah wadah-wadah, rapatkanlah tempat-tempat minum, tutuplah pintu-pintu, matikan lampu, karena setan tidak bisa masuk ke dalam tempat minum yang rapat, tidak bisa membuka pintu yang tertutup, dan tidak bisa membuka wadah-wadah yang ditutup. Tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah tempat minum, karena di waktu orang mulai tidur ketika itu turunlah wabah. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup, tempat minum yang tidak dirapatkan, kecuali akan masuk padanya wabah. Pertanyaannya, kenapa kita suruh menutup tempat-tempat minuman, makanan, bejana? Ini basah, lembab. Karena sifat jin itu senang kepada tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat yang basah. Makanya kamar mandi Pak Bu kalau sudah malam itu sebaiknya ditutup. Minuman-minuman, bejana, makanan itu harus sebenarnya ditutup. Ya. Ini orang yang sakit, anak-anak kita sakit atau bahkan kita sakit, ada hubungannya dengan hadis ini. Tutuplah bejana-bejana, rapatlah tempat-tempat minum, karena di waktu orang mulai tidur ketika itu turunlah wabah. Boleh jadi pagi kita demam, sakit dan seterusnya, sebabnya kita meminum minuman, memakan makanan yang pada malam hari tidak ditutup. Maka disitulah setan jin menurunkan wabah. Boleh jadi Pak, bukan sebab karena fisik kita lemah, karena sebab-sebab medis bisa, sebabnya bisa makanan, minuman yang kita tinggalkan tadi malam tidak kita tutup. Itulah pentingnya. Termasuk jangan sampai ada tulang-tulang yang bermalam di dalam rumah kita, dibuang langsung tulang-tulang. Karena tulang-tulang itu adalah makanan jin. Ya. Jadi tempat-tempat yang lembab itu Pak, ya, termasuk ini panjang banget. Baik kita selesaikan, ya selesaikan Pak dikit ya, insyaallah. Yang ke-20. Sering kentut saat selesai wudhu atau mau sholat. Tadi saya sebutkan tadi, was-was, buang angin, termasuk itu ya. Sulit melakukan hubungan intim. Ada Pak. Ya. Banyak ini yang ketemu dengan saya begitu. Kenapa Ustadz? Ya. Tapi tentu nanti saya lihat lagi kajiannya secara medisnya apa. Kalau memang ada unsur-unsurnya non medis, berarti bisa orang yang sulit berhubungan. Ada Pak, orang menikah 3 tahun tidak melakukan hubungan Pak. Ada Pak. Ya, nah sayang. Ada yang bahkan saya pernah temukan Pak, ini fakta Pak, 11 tahun menikah tidak melakukan hubungan. Kok bisa ya? Di mana Pak? Ini M Said, nanti ada Jalan Revolusi. Benar Pak, sebelah kanan ya? Nah, ya pokoknya itu, dicari aja Pak di situ siapa nanti ya. 11 tahun Pak ketemu saya. Masya Allah saya bilang itu. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Ya kita bahas lah ya. Sulit melakukan hubungan. Ada bisikan untuk melakukan maksiat, suka dengan benda-benda salib. Ada Pak. Saya kok suka dengan benda salib pakai ya. Ini ibu-ibu di Jalan Awab-Sarani di perumahan, tidak sebut rumahnya ya. Dia itu senang mendengar ceramah-ceramah apa itu Pak? Kalau hari Minggu itu, mohon maaf ya. Ya itulah ya Pak ya. Ya, senang dia Pak. Dan tanpa sepengetahuan suaminya, dia berangkat ke rumah ibadah Pak setiap minggu pagi. Kalau minggu pagi mendengarkan bimbingan rohani itu Pak, senang. Ketahuannya kapan? Saat saya meruqyah suaminya yang sakit, tiba-tiba dia langsung reaksi dan mengatakan salib, mohon maaf ya, dan seterusnya. Disitulah baru tertawan bahwa sudah hampir 3 tahun menjelang 4 tahun dia sering ke tempat ibadah hari Minggu pagi. Suaminya nggak tahu, padahal dia Muslim, seorang guru. Ya, seorang guru, ya, perempuan, senang dia. Nanti kalau ada suaminya, dipindahnya tuh Pak, dipindahnya channel TV itu nonton lagi tuh. Sampai segitunya Pak ada Pak kita temukan semacam itu. Ya, suka dengan benda-benda salib, suka dengan ceramah-ceramah non Muslim. Dikit lagi Pak ya. Malas mandi dan suka dengan kamar yang gelap dan kotor. Saya temukan juga Pak, seorang anak gadis yang suka di kamar itu kotor, jarang mandi, gelap, tidak mau dengan lampu. Pernah saya temukan. Mohon maaf, buang pembalut itu dia tidak suka dibuang di luar Pak. Dilempar di bawah kamar, di tempat tidurnya, dilempar di atas lemarinya begitu. Ya, kotor gelap, senang tidak mandi, anak gadisnya. Ya.
Nah, ini mungkin yang terakhir Pak ya. Yang terakhir yaitu di dalam kitab Yatul Insani minal wajinin wal syaiton, di mana saja bagian tubuh yang bisa disinggah oleh setan, tengkuk kepala. Tengkuk nih Pak, kalau merasa berat, tapi bukan kolesterol ya. Nah, itu bisa ciri-cirinya. Di telinga, orang yang tidak terbangun subuh itu Pak, kata Rasulullah, ya itu telinganya dikencingi oleh setan. Di bagian hidung, makanya sunnahnya itu, di antara sunnah itu adalah mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, berkitan dan imtisak, memasukkan air di hidung, itu sunnah Pak, karena hidung ini bagian tempat tinggal jin. Ya, kemudian di mana lagi? Di dalam aliran darah, makanya al-hijamah atau apa namanya, kop bekam itu sunnah Pak, karena jin itu mengalir dalam aliran darah. Ya, kuku-kuku kata Rasulullah tadi kan, di antaranya kuku-kuku kita. Nah, ini setelah mengetahui ini, maka tentu kita harus memahami di antara gangguan-gangguan ini perlu kita evaluasi diri kita. Terakhir saya, supaya tidak dibahas lagi Pak ya tentang gangguan jin, tadi ada saat sadar dan saat tidur. Tidur, sering mimpi bersetubuh. Saya tidak bahas dalam contoh-contohnya karena waktu ya. Ketindihan, mimpi dan dikejar atau digigit binatang-binatang buas. Ya, saya tidak bahas lagi karena tidak waktunya. Merasa jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi-mimpi buruk, gigi geraham beradu seperti mengunyah makanan, tertawa menangis dan teriak saat sedang tidur. Dalam kehidupan jodoh, rezeki, sulit hamil, ya. Kemudian tempat tinggal, yaitu adalah suara, aroma dan penampakan. Suara-suara yang aneh, ada aroma-aroma bau yang tidak lazim, dan terjadinya penampakan-penampakan atau terjadinya pencurian uang, tuyul. Nah ini bahasan tuyul ini panjang lagi sebenarnya. Mungkin ini ya, kalau memang ada waktu silahkan tanya jawab, kalau tidak ada kita tutup. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin mengingat waktu Ustaz, waktunya sudah. Mungkin satu aja ini, sirikkah seseorang ketika mengatakan sesuatu yang menurut pemikirannya sendiri, seperti gini kejadian. Tadi salah satunya pernah suatu saat seseorang itu pulang dari kerja tiba-tiba lemas, tidak ada daya sama sekali. Lalu neneknya itu bilang, "Oh ini kayaknya datang ini." Kemudian spontan dibuatkan kopi karena bilangnya kesukaan kayaknya ini kopi ini. Sesaat dibuatkan kopi langsung sembuh dia. Apakah dia mengatakan seperti itu termasuk sirikkah orang itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tidak ada ya? Menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Tat, seperti makhluk seperti itu apakah hidupnya itu seperti manusia? Dan lagi ada tempat-tempat tinggal tertentu untuk mereka itu, dan karena di mana-mana tempat kok mereka tuh ada begitu, sering mengganggu manusia. Apakah mereka juga berkembang biak atau wafat atau meninggal begitu Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, yang pertama apakah itu bentuk syirik? Iya Pak. Jadi jangankan kopi Pak, saya kan pernah cerita di sini. Ada orang yang saya ruqyah. Ini sebenarnya pernah terjadi zaman Rasulullah Pak. Yang dikata Rasulullah, seekor lalat pun ketika jin itu meminta sesuatu, maka kita masuk syirik. Jin itu pintar Pak. Kami pernah diminta, Ustaz saya mau keluar dari tubuh ini asalkan saya dikasih minum dulu air putih katanya. Secara logika kan normal saja Pak, air putih kan. Di mana letaknya? Letaknya adalah bahwa kita melakukan syarat yang diminta oleh bangsa jin. Syaratnya itu Pak sebenarnya yang dilarang itu. Hatta kemudian hanya sebutir beras, sebutir biji jagung atau apalah kiranya. Bahkan kita tadi saya sampaikan air putih Pak ya, tidak. Karena ketika kita mengiyakan, bahwa kita mengiyakan apa yang menjadi syarat, berarti kita bersekutu dengan jin.
termasuk semacam itu. Bagaimana dengan sembuh? Apa saja bisa Pak. Ya, apa saja yang diminta ya oleh bangsa jin Allah turutkan. Tapi disitulah kemudian tersesatnya manusia mengikuti langkah-langkah setan. Yaitu cara-cara setan itu, cara-cara jin itu mudah gampang sekali mengganggu manusia. Nah, jadi kalau ada syarat-syarat itu mbahnya minta kopi, saya pernah juga saat acara nikah tiba-tiba seorang pasien perempuan ini si yang menikah nih Pak ya, pengantin wanita ini kesurupan. Saat saya datang, saya tangani, rame ini Pak, rame lagi acara nikah, dibawa ke kamar. Dia minta saat itu 3 Pak syaratnya. Saya minta martabak, di mana cari martabak siang-siang ya Pak ya? Minta telur dan minta kopi. Apa saya katakan? Saya bilang, kalau Anda, ya saya bilang, hai bangsa jin, kalau Anda mau keluar silakan. Kalau Anda minta syarat, tidak ada syarat. Kalau Anda tetap bertahan, silahkan kalau Anda sanggup bertahan, saya bilang. Terus kita bacakan ayat-ayat Quran, dia merayap seperti buaya, kamar mandi gitu ya. Kita terus bacakan Pak ya. Lalu kemudian dia muntah dan sadar. Nah itu jebakan-jebakannya semacam itu biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan seorang yang lagi kesurupan lalu kemudian minta syarat, jangan sekali-sekali diberi syarat itu. Karena kita terjebak dengan apa yang dia diinginkan. Kita menjadi pengikut-pengikut dia. Nah ini hati-hati dengan semacam itu. Ya. Ya Pak. Ya, artinya begini Pak ya, kita ini silahkan saja mencari solusi dari setiap masalah kita. Kasihan Ustadz belum hamil-hamil, kasihan Ustadz belum dapat jodoh, kasihan Ustadz sakit-sakit terus. Ya, hidup ini pilihan Pak. Ya, kenapa Allah ciptakan babi Pak? Padahal itu haram kan? Supaya kita ini bisa mengerti dan memilih mana yang halal, mana yang haram. Itu ujian bagi kita. Nah, ujian Pak. Jadi carilah solusi yang menurut kita sesuai dengan syariat. Ya, kasihan ini karena kita tidak tahu kan. Kalau tahu insya Allah. Nah ini pentingnya mungkin nanti ada sesi kita nanti saya menyampaikan tentang tip-tip cara-cara menangani Pak ya. Tangani supaya kita ini bisa juga menangani keluarga. Ini kasihan minta kopi dikasih, minta KFC dikasih, ayam ricis dikasih, begitu kan? Gado-gado dikasih semua ya kan? Nah, hati-hati Pak semacam ini. Jadi syarat-syarat yang ketika kita penuhi maka kita masuk terjebak dengan apa yang menjadi permainan bangsa jin. Pertanyaan Bapak tadi terkait dengan apakah jin ini memang berada di mana-mana gitu Pak ya? Selain itu apa tadi Pak? Oh iya, ini ada Pak, nanti bulan depan kita bahas tentang kehidupan jin. Kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia. Dia ada berkelamin laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, ada suku-sukunya Pak ya. Ada Lamongan, ada ada Surabaya, ada Malang. Nanti kita akan bahas Pak ya. Bersuku-suku. Dia berhubungan, punya anak, beranak pinak dan seterusnya. Tempat tinggalnya, ya kita hanya baru membahas tempat tinggal yang ada di tubuh kita. Tapi di rumah-rumah kita yang kita paling kenali adalah kamar mandi. Nah, ya, itu kamar mandi. Kenapa kemudian kita harus membaca doa-doa itu? Ini perlu kita pahami supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan jin. Insya Allah pekan depan kita akan bahas dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita nanti langsung saya ajarkan tip-tip menangani Pak ya. Bahkan mungkin langsung praktek nanti berhadapan 1 lawan 1 Pak ya. Ya nanti baca, kalau temannya nanti muntah ya udah siap-siap ibu-ibu juga ya bapak-bapak. Harus bisa kita Pak ya supaya saya ini tidak menangani banyak orang itu hanya kami sendiri Pak ya. Kalau banyak yang tahu gampang. Itu tadi apa sebabnya? Sebabnya kurangnya seorang peruqyah kurangnya seorang memahami tentang ilmu-ilmu ruqyah sehingga dia datanglah kepada orang-orang yang salah. Kalau bapak ibu semua bisa kan enak. Ustadz bisakah malam ini katanya begitu. Aduh saya juga jadwal di sini. Ya keburu kita panik, bingung kasihan, panggillah. Ya Gus-gus tadi ya.